Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh dimulai berdoa dulu. Bapak silakan. Baik, semuanya siap? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Jadi kan pembelajaran minggu lalu kita udah mempelajari tentang perbandingan trigonometri gitu. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang gimana sih menggunakan perbandingan trigonometri itu pada masalah-masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran ya, seperti biasa kita akan mengadakan tes diagnostiknya. Silakan boleh di QR, di scan QR code-nya. Waktu mengerjakannya 10 menit. Silakan. Karena sudah mengerjakan tes diagnostik mengenai perbandingan trigonometrinya, di sini akan mengulang sedikit gitu ya, bahwa perbandingan trigonometri itu ada sinus, ada kosinus, ada tangen gitu ya. Nah, kalau sinus rumusnya apa? Depan per kiri. Perbandingan trigonometri di kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah kontekstualnya tadi. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau bertanya dulu gitu. Pernah nggak sih kalian tuh selama sehari-hari tuh setiap hari Senin apa yang biasa kalian lakukan di sekolah? Upacara biasanya kalian hormat ke kemana coba? Ke tiang bendera. Iya, ke tiang bendera. Kira-kira kalian pernah nggak sih kepikiran, tiang bendera tinggi banget, tingginya berapa ya? Pernah nggak kepikiran kayak ya? Iya, Bu. Kalau misalkan kalian penasaran gitu ya, mau tahu berapa tinggi tiang benderanya, daripada kan itu sangat tinggi gitu ya, mau kalian ukur pakai alat apa sih yang membuat ukur tinggi itu pun akan sulit. Kalian bisa pakai perbandingan trigonometri itu. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa nggak mengetahui tinggi Monas yang ada di Jakarta? Kalian tahu Monas kan? Nah, untuk mengetahui tinggi Monas dengan melihat ujungnya dari bawah, kalian bisa juga menggunakan prinsip trigonometri ini. Nah, sebenarnya boleh. Bu, ukur tiang benderanya kita naik dulu ya ke atas. Oh tidak dong, makanya kita menggunakan perbandingan trigonometri ini. Jadi kalian bisa dari kalian berdiri aja tuh kalian bisa lihat bisa memperkirakan kira-kira tinggi tiang benderanya berapa ya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Nah, selanjutnya kan sebenarnya ya biasa digunakan trigonometri itu untuk menghitung bangunan-bangunan atau monumen-monumen yang tinggi-tinggi. Nah, karena kita tinggalnya di DKI Jakarta gitu ya, kalian saya mau mengingatkan kembali nih, kira-kira apa sih bangunan-bangunan tinggi yang biasanya ada di DKI Jakarta sendiri? Untuk yang pertama, kalian tahu nggak ini bangunan apa namanya? Monas. Yang kedua, Patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang. Yang ketiga, ini bangunan apa? Kota tua. Kota tua atau gedung Fathahila. Yang terakhir ini apa? Iya, ini gedung Patung Pancoran. Jadi karena DKI Jakarta adalah pusat kota di Indonesia, maka banyak gedung-gedung atau bangunan-bangunan tingginya gitu. Nah, untuk menghitung tinggi gedungnya, memperkirakan tinggi gedungnya, kalian bisa menggunakan perbandingan trigonometri ini. Nah, kita masuk ke kasus-kasusnya gitu ya. Tadi itu saya sudah memperkenalkan kira-kira bangunan-bangunan tinggi apa aja yang ada di Jakarta. Nah, yang mau saya ambil kasusnya adalah bangunan tinggi apa ini tadi? Patung Pancoran. Nah, pada hari
mengamati patung pancoran yang dilewatinya. Nah, Andre ini punya rasa penasaran gitu ya. Kira-kira si tinggi patung pancoran ini berapa? Gitu kan gak mungkin ya tadi Andre tuh gak mungkin menghitung satu-satu gitu kan. Nah, Andre bisa menggunakan prinsip perbandingan trigonometrinya. Jika diketahui perbandingan jarak patung pancoran dengan Andre berdiri dan tinggi patung pancoran tersebut adalah 5:12. Bila Andre berdiri tepat di bawah tiang patung pancorannya dan sudut pandangnya itu disebut sudut alfa dan diketahui tan alfanya adalah 12/5, maka tentukan tinggi tiang pada patung pancoran. Tiang pada patung pancoran itu yang mana? Miring. Yang miring. Berarti kalau misalkan saya buat jadi sebuah segitiga siku-siku, itu dia sebagai sisi apanya? Miring. Sisi miring. Berarti bisa secara gitu ya. Kalau si tinggi tiang pada pancoran itu adalah 13, tapi bukan berarti 13 meter atau berapa gitu ya, karena ini kan hanya perbandingan. Jadi panjang aslinya itu belum diketahui, tapi dengan perbandingannya tadi ada 5, 12, 13. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tes diagnostik yang tadi kalian lakukan di awal, Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi tiga kelompok gitu ya. Untuk kelompok pertama ada Tasya dan Uni. Untuk kelompok kedua ada Esmi, Eka, dan Ica. Kelompok terakhir ada Diki, Enrico, dan Rere gitu ya. Nah, ketiga kelompok ini nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing satu. Untuk LKPD-nya ada 3 aktivitas. Aktivitasnya apa aja Bu? Yang pertama, mengukur tinggi Monas gitu ya, karena kita kan tinggal di Jakarta. Saya ingin memperkenalkan bahwa ada loh gedung tertinggi gitu ya. Ikonnya Jakarta itu adalah Monas. Lalu untuk aktivitas kedua, kalian akan tadi yang sudah saya masukkan di pertanyaan pemantik. Kalau misalkan kalian lagi upacara, kira-kira kalian untuk mengetahui tinggi tiang bendera yang ada di sekolah kalian bagaimana? Ya, karena itu kan kehidupan sehari-hari kalian. Terus yang terakhir, aktivitas ketiga adalah ketika ketika ada sebuah festival budaya Betawi gitu ya, terus ada iring-iringan, salah satu iring-iringan keseniannya adalah ondel-ondel. Tahu kan ondel-ondel? Tahu. Ondel-ondel juga adalah hal ikonik gitu ya, budaya yang ada di DKI Jakarta. Nah, ternyata si festival ini jalurnya membentuk sebuah segitiga. Bagaimana cara mengetahui jarak yang dilalui oleh si ondel-ondel ini gitu ya. Bedanya apa? Untuk kelompok 1, Tasya dan Umi diwajibkan untuk mengerjakan aktivitas 2 dan 3 saja. Aktivitas 1 boleh tidak dikerjakan. Untuk kelompok Esni, Eka, dan Ica diwajibkan untuk mengerjakan kelompok aktivitas 2. Jika aktivitas 2 sudah selesai, boleh melanjutkan ke aktivitas 3. Tapi untuk aktivitas 1 dan 3 tidak wajib. Nah, untuk Diki, Enrico, dan Rere wajib mengerjakan aktivitas 1, tapi aktivitas lalu setelah sudah boleh lanjut ke aktivitas 2 dan 3, tapi 2 dan 3 tidak wajib. Jadi kalau untuk kelompok Tasya dan Umi wajib 2 dan 3, kelompok yang ini wajibnya 2, kelompok yang terakhir wajibnya aktivitas 1. Sampai sini cukup dipahami? Paham. Saya bagikan ya. Oke anak-anak, boleh diperhatikan kelompok 1 akan menjelaskan aktivitas 1, menghitung tinggi Monas yang ada di DKI Jakarta.
3. Ini kan harus selesai. Ibu bisa naikin ke atas ya. Nah gitu. Nah itu kan ada diketahuinya nih. Yang ini A, yang ini B, yang ini C. Terus di sini 3, di sini 4. Berarti harus cari dulu sisi garingnya. Miring. Dia berarti AC, AB kuadrat, tambah BC kuadrat. Berarti sin alfanya 4/5, cos alfanya 3/5, sama tan alfanya 4/3. Udah Ibu. Oke, jadi untuk aktivitas 1 jawabannya adalah sinnya 4/5, cosnya 3/5, dan tannya 4/3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Boleh perwakilan kelompok 2 maju dan menjelaskan jawaban untuk aktivitas 2. Oke, tadi sudah dipresentasikan ya jawaban yang KPD dari masing-masing kelompok. Ada aktivitas 1, 2, dan 3. Itu bertahap. Dari yang pertama konsep sinkrosan biasa, kedua itu ada perpindahan ruas dan lainnya. Untuk aktivitas 3 itu menggunakan sudut relasi, gitu ya. Ada pakai sudut 120 derajat, lalu pakai perbandingan kosinus. Gitu. Jadi sebenarnya itu bertahap dari misalkan awal kalian konsep awal dan seterusnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pengerjaan kuis, gitu ya. Terima kasih tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan terakhir untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran hari ini tercapai, masing-masing kalian apakah sudah bisa menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan perbandingan trigonometri, maka akan diberikan satu soal mengenai sekelompok anggota pramuka. Karena biasanya kalian pramuka kan ya anak-anaknya setiap hari apa pramukanya? Rabu. Setiap hari Rabu. Jadi sekelompok anggota pramuka ini mendirikan sebuah tenda untuk berkemah. Nah, gimana cara kalian menghitung tinggi tiang benderanya, terus jaraknya ini biar benderanya bisa berdiri kokoh, gitu ya. Sekarang Ibu bagikan dulu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kira-kira kalian dapat gak sih manfaatnya gitu ya, perbandingan trigonometri itu digunakan di sehari-hari itu ada nggak manfaatnya? Ada ya. Jadi kalau misalkan kalian kepo gitu ya, penasaran kira-kira tinggi-tinggi tiang-tiang atau gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta tuh kalian bisa pakai perbandingan segitiganya gitu. Misalkan kalian bandingin itu, oh segitiganya gini nih gitu ya. Jadi si perbandingan trigonometri ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi terima kasih, dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini ada baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.